Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai the library and the forum pada mata kuliah pengembangan aplikasi internet. Perkenalkan anggota kelompok 6 dari Ilmu Perpustakaan via UB. Yang pertama ada Ayu Wulandari, yang kedua Riza Lutfiatul Mufidah, yang ketiga Erlinda Adna Maratus Solihah, yang keempat Levi Nur Aliliyah, yang kelima Daris Alwafi. Moto kami, Diversity at Work. Lalu apa saja yang akan kita bahas? Bisa dilihat pada slide berikut. Oke, langsung saja kita masuk ke bahasan pertama. Diskusi mengenai ruang publik, public sphere oleh Jürgen Habermas. Istilah public sphere dikemukakan oleh seorang filsuf pada abad ke-20, Jürgen Habermas. Beliau adalah seorang sosiolog dan filsuf berkebangsaan Jerman. Karya-karya beliau berfokus pada bidang dasar-dasar teori sosial dan epistemologi, analisis masyarakat kapitalistik dan demokrasi, aturan hukum dalam konteks sosial evolusioner kritis, dan politik kontemporer, terutama politik Jerman. Latar belakang Habermas yang mana kuat dipengaruhi oleh masa-masa kepemimpinan Nazi membuatnya memaknai arti penting dari demokrasi, termasuk kebebasan berpendapat dan mengungkapkan gagasan yang bebas dari tekanan politik dan dominasi kapital. Hal ini pula lah yang membuat Habermas berpikir tentang perlunya sebuah ruang publik yang dapat digunakan oleh semua orang dengan bebas untuk mendapatkan informasi publik dan menyampaikan gagasan berkenaan dengan kepentingan publik. Konsep ini dituangkan dalam pemikiran kritisnya, yaitu teori public sphere. Pemikiran Habermas ini dituangkan dalam suatu karya berjudul The Structural Transformation of the Public Sphere, An Inquiry into a Category of Bourgeois Society pada tahun 1962, yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1989. Konsep ruang publik yang dikemukakan Habermas adalah ruang bagi diskusi kritis dan terbuka bagi semua orang. Pada ruang publik ini, warga berkumpul untuk membentuk sebuah publik, yang kemudian ruang publik tersebut akan bekerja sebagai pengawas kekuasaan negara. Ruang publik di sini terdiri dari organ-organ informasi dan perdebatan politik, seperti surat kabar dan jurnal, serta institusi diskusi politik seperti parlemen, klub politik, majelis publik, balai pertemuan, dan ruang-ruang publik lainnya, di mana diskusi sosiopolitik berlangsung. Dalam pemikiran Habermas tentang ruang publik, informasi juga menjadi sumber utama munculnya konsep ruang publik. Akses terhadap informasi menjadi sorotan dari teori public sphere itu sendiri, di mana Habermas mengajukan pemikiran tentang adanya suatu ruang yang dapat digunakan semua orang untuk membicarakan isu-isu yang menjadi kepentingan publik, dengan kebebasan akses terhadap informasi publik itu sendiri. Konsep public sphere tersebut selaras dengan tujuan awal masyarakat informasi, yaitu information for all. Namun seiring berjalannya waktu, konsep awal masyarakat informasi juga tergerus komersialisme, sebagaimana halnya dengan degradasi public sphere. Terdapat pihak-pihak yang menjadi penguasa informasi, information rich, sementara di sisi lain terdapat pihak-pihak yang tidak mendapat akses terhadap informasi, information poor, termasuk dalam akses terhadap informasi publik. Kesenjangan ini menimbulkan kesenjangan informasi, information gap.
Disinilah nampak diperlukan adanya public sphere untuk mengatasi kesenjangan informasi tersebut. Hal inilah yang coba diterapkan oleh perpustakaan, terutama oleh perpustakaan umum, untuk menciptakan ruang publik yang dapat memberikan akses informasi pada semua lapisan masyarakat, serta mengurangi dampak politisasi dan dominasi kapitalisme. Perpustakaan umum mewakili kriteria yang cukup untuk berperan sebagai public sphere, yaitu dengan mengedepankan prinsip informasi bagi setiap orang serta kebebasan akses informasi dengan tanpa dipungut biaya. Penyelenggaraan perpustakaan dalam menyediakan informasi juga terlepas dari politik dan dominasi kapital, sehingga semua orang bebas memanfaatkan perpustakaan umum sebagai public sphere. Perpustakaan sebagai ruang publik. Fungsi perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi. Perpustakaan sebagai lembaga penyedia informasi memiliki peranan yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi. Dalam hal ini, perpustakaan mampu mendemokratisasi pengetahuan dengan memberikan kunci bagi penyediaan akses kepada pengetahuan, informasi, dan ide-ide kepada setiap warganya dengan setara, sehingga setiap orang akan bisa memiliki modal kultural dengan memanfaatkan perpustakaan. Pentingnya peran perpustakaan dalam demokrasi. Di sini ada 3 fungsi. Yang pertama, yakni fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan ini mencakup pendidikan secara umum, pendidikan dalam bentuk pelatihan, dan keberaksaraan atau keberaksaraan informasi. Yang kedua, ada fungsi sosial, yang mencakup pelibatan minoritas dan mendorong emansipasi dari strata sosial yang lemah. Dan yang terakhir, yakni fungsi politik. Fungsi politik ini sangat terkait langsung dengan era demokrasi. Fungsi ini melekat peran perpustakaan sebagai penyedia informasi yang tidak biasa, yang mendasarkan pluralisme atau keragaman sebagai landasan utama demokrasi, dengan menyediakan akses informasi kepada penggunanya secara lengkap. Dengan tersedianya dan teraksesnya informasi secara utuh, masyarakat akan memiliki informasi yang cukup yang tidak saja berguna untuk mengambil keputusan, bahkan untuk mengontrol proses pembentukan kebijakan. Perpustakaan dengan fungsi-fungsi yang dipaparkan memiliki konsep yang hampir sama dengan konsep ruang publik, baik itu secara fisik sebagai tempat berkumpulnya orang-orang secara setara dan independen, maupun secara abstrak menyediakan informasi sebagai hak dasar masyarakat. Perpustakaan sebagai ruang publik. Salah satu fungsi perpustakaan adalah fungsi informasional, yaitu dalam penyediaan akses terhadap informasi secara bebas, demokratisasi informasi, dan konektivitas terhadap informasi global. Informasi adalah inti dari ruang publik pada lembaga informasi atau perpustakaan. Webster 2006. Dengan kemampuan perpustakaan untuk menyediakan informasi bagi perkembangan opini-opini independen secara abstrak, perpustakaan dapat dikatakan sebagai ruang publik. Perpustakaan adalah penyedia informasi yang bersifat netral atau tidak memihak suatu kelompok atau individu. Perpustakaan menyediakan informasi bagi semua warga tanpa memandang status sosial, sehingga perpustakaan adalah lembaga yang mendukung ide demokrasi. Dalam perspektif ruang publik, perpustakaan harus bersifat demokratis, sehingga perpustakaan terbuka bagi siapa saja yang hendak memanfaatkan informasi yang dimilikinya, baik itu untuk orang miskin, kaya, pejabat, pedagang, bahkan mahasiswa, dan lain-lain. E-books harus menjadi anugerah bagi perpustakaan, mendorong membaca dan berbagi yang lebih luas.
mengurangi biaya, dan meningkatkan penyediaan bagi orang-orang yang lebih miskin, lebih tua, dan memiliki kemampuan berbeda. Buku digital dapat dibagikan berkali-kali sekaligus, secara efektif meningkatkan stok perpustakaan. Katalog dapat secara eksponensial jika tidak tanpa batas, lebih besar. Walaupun ada banyak argumen bagus untuk mempertahankan harga e-book di pasar terbuka pada level yang memungkinkan penerbit dan penulis untuk terus mencari nafkah, dan ini juga berlaku untuk edisi perpustakaan yang sering membentuk proporsi signifikan dari pendapatan penerbit. Akomodasi tentu saja dapat dibuat atas nama kebijakan publik. Seperti yang selalu terjadi, teks digital juga dapat diubah menjadi buku berbicara untuk orang buta atau edisi format besar dengan satu sentuhan tombol. Namun dalam praktiknya, ini bukan cara e-book mempengaruhi perpustakaan di dunia nyata. Buku-buku digital sebenarnya mengembalikan sejumlah besar agensi kepada penerbit, dan penerbitlah menggunakan pengaruh ini untuk mengontrol bagaimana perpustakaan menyimpan dan menerbitkan buku-buku mereka. E-book sering diisi dengan syarat bahwa mereka terus dipinjamkan dengan cara yang sama seperti buku fisik. Banyak perpustakaan masih menandai e-book yang dipinjam sebagai keluar, dan karena itu tidak tersedia untuk pembaca lain. Seperti buku kertas, meskipun salinan elektroniknya reproduktivitasnya tanpa batas, yang lain bersikeras agar pembaca mengunjungi gedung dan yang sebenarnya untuk mengunduh dan memeriksa e-book. Pada 2011, HarperCollins mencoba menetapkan bahwa e-booknya hanya dapat dipinjam 26 kali. Setelah ini, file akan dihancurkan sendiri sesuai dengan keyakinan bahwa ini adalah umur rata-rata dari salinan pinjaman kertas yang sudah usang. Akhirnya, banyak produsen e-books berusaha menghancurkan doktrin penjualan pertama yang menyatakan bahwa mereka yang membeli buku atau barang lainnya memiliki hak untuk menjualnya, meminjamnya, dan sebagainya. Penjualan pertama adalah salah satu katup pengaman tradisional dari Undang-Undang Hak Cipta, memastikan bahwa hak cipta yang wajar tidak diperpanjang ketika sebuah perpustakaan tidak dapat mengontrol kondisi pinjaman buku mereka, dan ketika mereka dicegah untuk menjual pada kepemilikan yang terlalu banyak atau sudah ketinggalan zaman. Mereka kehilangan sumber pendapatan yang berkelanjutan serta otonomi mereka sendiri. Semua efek ini adalah konsekuensi langsung dari kontrol politik dan korporat yang memungkinkan untuk ditanamkan ke dalam sistem digital. Fasilitas yang dapat ditingkatkan untuk perpustakaan sebagai public space. Untuk mengoptimalkan perpustakaan sebagai ruang publik, ada beberapa fasilitas yang dapat ditingkatkan agar perpustakaan dapat diakses, dimanfaatkan secara terbuka, dan menjadi tempat untuk berkreasi oleh pemustaka. Yang pertama, jaringan akses, seperti penyediaan aplikasi perpustakaan, Wi-Fi corner yang mudah diakses, nyaman dan tanpa aturan yang mengikat. Yang kedua, desain tempat yang mendukung area kerja, area baca, dan area santai. Yang ketiga, layanan yang memenuhi kebutuhan pemustaka. Yang keempat, jaringan kerjasama untuk mengoptimalkan layanan dan mengadakan forum seminar. Salah satu contohnya Salt Lake City Public Library di Amerika Serikat yang menyediakan fasilitas dengan konsep ruang publik. Di perpustakaan ini tersedia aplikasi perpustakaan, di mana koleksi perpustakaan dapat diakses melalui handphone. Kemudian ada Wi-Fi corner, ada Creative Lab yang memberikan kesempatan pemustaka untuk memproduksi audio, video, atau grafis sesuai kreativitas masing-masing. Walaupun sudah berbasis digital, perpustakaan ini tidak meninggalkan pengembangan konsep tempat, seperti penyediaan urban room, yang menyediakan ruang untuk pejalan kaki, disertai dengan toko, seperti pusat perbelanjaan, sehingga memberi kesempatan pemustaka untuk berinteraksi.
Selain itu, di perpustakaan ini juga disediakan layanan hiburan, seperti gambar di samping adalah pertunjukan tari di sisi kaca gedung perpustakaan. Selain itu, pengadaan forum, seminar, ruang diskusi juga penting dilakukan oleh perpustakaan. Sehingga dengan fasilitas-fasilitas tersebut, pemustaka dapat bebas mengakses informasi, berkomunikasi, berinteraksi, berbagi wawasan dan pengetahuan melalui perpustakaan. Perpustakaan merupakan lembaga yang menyediakan informasi. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perpustakaan dewasa ini beralih juga sebagai ruang publik yang mampu menerima berbagai perbedaan yang terjadi di masyarakat, seperti perbedaan pendapat, ras, suku, agama, maupun yang lainnya. Akan tetapi, dalam menerapkan perpustakaan sebagai ruang publik, masih menemui berbagai kendala atau masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, banyak perpustakaan belum bisa menerima dan merespon masukan dan kritik dari pengguna, sehingga perpustakaan belum bisa memenuhi kebutuhan pengguna atau masyarakat. Yang kedua, banyak perpustakaan belum mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi, agar masyarakat pengguna tetap bisa menjadikan perpustakaan sebagai ruang publik. Yang ketiga, banyak perpustakaan belum melaksanakan introspeksi agar mampu menjadi tempat yang diidamkan oleh masyarakat. Dan yang terakhir, sebagian besar perpustakaan kurang terbuka bagi siapa saja yang hendak memanfaatkan informasi yang dimilikinya, baik orang miskin, kaya, pejabat, pedagang, mahasiswa, dan lain-lainnya. Berikut referensi yang kelompok 6 gunakan dalam presentasi kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.